Manajer lini adalah tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga kerja. Sedangkan manajer menengah, dia adalah manajer yang membawahi beberapa bidang. Biasanya, orang yang termasuk dalam manajer menengah adalah manajer pabrik ataupun mandor wilayah, karena biasanya ada kayak mandor dari pekerja, dan dia akhirnya di atasnya lagi ada yang namanya mandor wilayah. Misalnya kalau kita di perkebunan teh. Terus itu manajer puncak, dia merupakan manajer tertinggi. CEO itu dan contohnya manajer puncak itu adalah seperti pimpinan eksekutif atau CEO. Dia bukan merupakan organisasi, tapi dia adalah orang atau jabatan orang. Jadi dia seperti manajer eksekutif kayak gitu. Ya, jadi jenis-jenis manajer ini dikelompokkan berdasarkan jenis dari usaha atau organisasi itu sendiri, sehingga karena setiap organisasi itu memiliki banyak lapisan manajer, dan kita menggolongkan itu secara tiga hal itu tadi, manajer terendah, menengah, dan manajer puncak. Jadi itu dikelompokkan berdasarkan besar usaha dari organisasi itu sendiri. Karena makin banyak atau makin besar organisasi itu, maka semakin banyak ketua dari bidang ataupun manajer-manajer yang ada di dalam suatu perusahaan. Gitu. Dan apa sih tugasnya manajer puncak dan manajer lini ataupun menengah? Jadi kebanyakan manajer lini adalah dia menjalankan proses manajemen operatif atau dia lebih melakukan pengarahan dengan memotivasi, melakukan supervisi dan komunikasi terhadap bawahannya. Dalam artian dia lebih ke teknis terhadap bawahannya. Jadi dia lebih apa ya, kayak dia itu kerjaannya adalah bersentuhan langsung dengan tenaga kerja. Sedangkan manajer puncak, dia lebih ke arah manajemen administratif. Iya benar Mbak Nurhayati, dia lebih Nuryati, Mbak Nuryati. Dia lebih ke arah memotivasi tenaga kerjanya, melakukan supervisi dan komunikasi terhadap tenaga kerja, atau dia melakukan langsung turun ke lapangan. Ya, langsung terjun ke lapangan, karena Mbak Tia. Dan manajemen administratif itu biasanya dilakukan oleh manajer puncak. Dia lebih ke arah melakukan penentuan tujuan, perencanaan apa sih yang akan dilakukan oleh organisasi ini ke depannya. Terus habis itu dia melakukan pengorganisasian, penyusunan tenaga kerja, serta pengawasan secara garis besar. Itu yang dilakukan oleh manajer puncak. Untuk perbedaan tugas manajer dari masing-masing kelompok, apakah ada yang ditanyakan? Untuk manajer administratif, dia bisa dikatakan bekerja di balik layar, tapi dia bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan dari perusahaan itu sendiri. Jadi kinerja dari manajer lini, manajer menengah itu semua tergantung pada manajer puncak. Jadi dia bisa dikatakan semi.
Karena memang tanggung jawab dari manajer puncak itu jauh lebih besar daripada manajer yang lain. Kayak gitu. Kita lanjut. Ketika kita sudah mengetahui apa sih manajerial, apa sih manajer, nah, ketika seorang manajer itu sudah memiliki kemampuan manajerial, dia berarti merupakan manajer yang baik, dapat dikatakan baik, atau dapat bertanggung jawab terhadap kerjaannya. Kemampuan manajerial sendiri merupakan kemampuan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi, manajemen itu merupakan ilmu, manajer itu merupakan orangnya, pelakunya, dan kemampuan manajerial itu merupakan soft skill atau hal yang dimiliki oleh manajer dalam melakukan proses manajerial. Itu perbedaan dari manajemen, manajer, dan kemampuan manajerial. Dan kemampuan manajerial itu tidak bisa dibentuk begitu saja, sehingga dia perlu adanya proses panjang yang terjadi secara perlahan-lahan melalui proses pengamatan dan belajar. Contohnya, contoh kecilnya kayak gini. Ketika kita masih kecil, kita memiliki tujuan untuk berdiri. Cuma kita perlu proses yang panjang di mana kita harus belajar bagaimana rasanya sakit, bagaimana belajar melihat orang yang berjalan itu seperti apa, bagaimana cara memulai untuk kita berdiri. Jadi itu merupakan proses yang panjang, proses yang panjang dan kita memerlukan kemampuan untuk dapat mengamati dan belajar dalam mencapai tujuan kita itu sendiri. Iya, ini Mbak Rintah tanya, jadi semua keputusan itu apakah ada di tangan manajer puncak? Ya, karena manajer puncak dia bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan organisasi, sehingga dia yang menseleksi siapa saja orang yang bekerja, siapa saja atau apa saja yang harus dilakukan ketika perusahaan dalam kondisi bangkrut ataupun apa. Jadi dia merupakan kunci pokok orang dalam organisasi. Dan bukti bahwa manajer itu mampu menunjukkan kemampuan manajerialnya itu adalah ketika dia mampu menunjukkan sejauh mana kelompok kerja yang dipimpinnya itu memiliki kinerja yang optimal atau sesuai dengan target. Iya, untuk Mbak Tia. Jadi manajemen, dan kemampuan manajerial itu tidak bisa dipisahkan karena mereka merupakan perpaduan dari ilmu serta siapa yang melakukan dan apa saja yang telah mereka dapat atau kemampuan apa yang mereka miliki. Jadi, ketika dia menjadi manajer, tapi dia tidak memiliki ilmu manajemen, maka dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan manajerial. Tapi ketika dia dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan manajerial, berarti dia bisa dikatakan sebagai orang yang sudah memiliki ilmu manajemen.
Bukti dari kita memiliki kemampuan manajerial adalah di mana kita bisa mengatur orang-orang yang ada di bawahnya kita untuk mencapai tujuan dari organisasi. Misalnya, seorang mandor yang dia harus mengorganisasikan seluruh pekerjanya dalam hari itu harus mencapai 1 ton pucuk teh. Jadi, bagaimana ketika dia bisa dalam hari itu mengumpulkan 1 ton pucuk teh, sehingga itu dia dapat dikatakan bahwa dia berhasil atau dapat membuktikan kemampuan manajerialnya. Seperti itu, Mbak Sulistiani. Ya, Mbak Nurhayati dan mbak-mbak yang lain, benar banget yang dikomen sama mbak-mbak bahwa itu semua merupakan proses yang saling berhubung dan tidak dapat berjalan sendiri. Gitu. Lanjut ya. Mbak Rina, dari bukti kemampuan manajerial, mampu bekerja optimal, dari pengalaman yang saya pribadi, ada juga manajer yang menghasilkan kinerja tidak optimal. Dijelaskan faktornya. Nah, pertanyaan dari Mbak Rina ini sesuai sekali dengan slide berikutnya, yaitu penyebab manajer kenapa dia mengalami kegagalan sehingga dia tidak mampu bekerja optimal. Kalau dari buku acuan kita belajar, ada 4 faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama adalah dia kurang memahami peran manajerial yang disandangnya. Dalam artian, dia tidak mengetahui peran dia sebagai manajer itu harus seperti apa. Jadi, dia tidak sadar terhadap tanggung jawabnya dia untuk menjadi seorang manajer. Bahwa seorang manajer, dia harus bisa berkomunikasi dengan pekerjanya, dan dia harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Faktor kedua adalah dia kurang memahami kinerja yang diharapkan dari posisinya menjadi pemimpin. Dalam artian, dia kurang memahami target dari kerja yang dia miliki. Jadi, dia sendiri tidak dapat mentargetkan bahwa contohnya seperti hari ini, dia harus berapa produksi pada hari ini, berapa produksi pada bulan ini, pada tahun ini. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memanajemen target itu sendiri atau tujuan pada setiap periode. Ya, jadi seluruh kemampuan yang dimiliki oleh manajer itu menentukan apakah perusahaan itu dapat berkembang sebagai perusahaan yang baik atau tidak. Jadi seluruh proses manajemen atau manajerial dalam perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh manajer. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Triani. Lanjut lagi ke faktor yang berikutnya adalah lemahnya si manajer dalam memotivasi dan menggerakkan orang yang dipimpin. Dalam artian ini menggambarkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur tenaga kerjanya sendiri. Dan yang faktor terakhir adalah dia sendiri tidak memiliki kemampuan manajerial untuk mencapai target. Jadi itu adalah hal-hal seperti yang ditanyakan oleh Mbak sebelumnya. Hal-hal apa saja sih yang menyebabkan manajer itu tidak melakukan kegiatan